Jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan belajar menyimpulkan isi teks eksposisi bersama Anton Data. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah pembelajaran diharapkan 1. Peserta didik dapat menentukan kalimat utama tiap-tiap paragraf. 2. Peserta didik dapat menentukan gagasan utama tiap-tiap paragraf. Dan 3. Peserta didik dapat membuat simpulan isi teks berdasarkan gagasan utama yang didapat. Menyimpulkan teks eksposisi. Untuk menyimpulkan teks eksposisi, kita perlu melakukan kegiatan membaca intensif. Membaca intensif perlu dilakukan untuk mengidentifikasi informasi penting. Informasi penting menjadi dasar membuat kesimpulan isi teks secara keseluruhan. Artinya, simpulan dibuat berdasarkan pemahaman terhadap gagasan umum tiap-tiap paragraf tersebut. Nah, untuk menyimpulkan isi teks eksposisi, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, perhatikan judul teks. Judul ini mewakili isi paragraf. Melalui judul dapat diketahui isi paragraf secara umum. Yang kedua, temukan gagasan utama setiap paragraf. Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama. Nah, gagasan utama ini dapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. 3. Rangkaikan gagasan utama tiap paragraf menjadi satu kalimat. Gagasan utama tiap paragraf kemudian dirangkai dalam kalimat yang ringkas dan sederhana, tapi tidak mengubah makna isi teks. Nah, berkaitan dengan upaya menyimpulkan isi teks tersebut, kita perlu mengenal beberapa pola pengembangan paragraf. Yang pertama, pola umum khusus. Pola ini meletakkan ide pokok atau gagasan pokok pada kalimat utama di bagian awal dan selanjutnya diikuti oleh ide-ide penjelas atau kalimat penjelas. Jadi polanya, kalimat utama ada di awal paragraf, kemudian kalimat-kalimat penjelas mengikutinya. Nah, paragraf demikian sering disebut dengan paragraf deduktif. Berikut contoh pola pengembangan paragraf dengan pola umum khusus. Pencemaran udara dari pabrik baja itu tidak hanya terjadi pada tahun ini. Sejak beberapa tahun yang lalu, pencemaran itu sudah meresahkan warga. Sudah banyak pihak yang mengingatkan agar keberadaan pabrik baja itu jangan sampai mencemari lingkungan sehingga membahayakan penduduk sekitar. Namun permasalahan itu tak kunjung tuntas dan mendapatkan solusi. Nah, di sini kalimat utamanya yaitu pencemaran udara dari pabrik baja itu tidak hanya terjadi pada tahun ini. Artinya kalimat utama ada di awal paragraf. Yang kedua, pola pengembangan paragraf dengan pola khusus umum. Hal-hal atau informasi yang bersifat khusus ditulis dulu kemudian diikuti uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir berisi simpulan atau ringkasan atau ide pokok yang tertuang dalam bentuk kalimat utama. Sehingga strukturnya paragraf tersebut terdiri dari kalimat penjelas, kemudian baru diikuti dengan kalimat utama. Pola ini sering disebut dengan paragraf induktif. Contoh paragraf dengan pola khusus umum.
Warga desa dapat menahan diri dari sikap reaktif emosional. Mereka berusaha meredam ego masing-masing dengan menjunjung tinggi kepentingan publik. Setelah lahir adanya kesepakatan, mereka hidup secara berdampingan. Mereka senantiasa memegang prinsip kerukunan yang dikukuhkan pada para leluhur selama berabad-abad silam. Nah, kalimat utama atau kalimat yang memuat ide pokok terdapat pada akhir paragraf. Pola pengembangan selanjutnya yaitu ketiga, pola paragraf campuran. Pada pola ini paragraf diawali dengan gagasan utama yang terdapat pada kalimat utama di awal paragraf. Kemudian diikuti dengan beberapa gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Kemudian gagasan utama ditegaskan ulang di akhir paragraf sehingga polanya terdiri dari kalimat utama, kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat utama. Pola ini disebut dengan paragraf campuran. Contoh paragraf dengan pola campuran. Ide atau gagasan merupakan sumber kreativitas manusia. Berbeda dengan ide yang berarti akal pikiran, ide dalam hal ini menjadikan seseorang mempunyai kemampuan untuk menciptakan suatu karya. Hal inilah yang menjadikan suatu karya dapat bernilai tinggi dan berharga. Intinya, kreativitas seseorang dapat dilihat dari hasil pemikiran atas ide-ide yang mendasarinya. Nah, paragraf ini diawali dengan kalimat utama. Ide atau gagasan merupakan sumber kreativitas manusia. Selanjutnya ditegaskan ulang pada kalimat terakhir. Intinya, kreativitas seseorang dapat dilihat dari hasil pemikiran atas ide-ide yang mendasarinya. Selanjutnya, perhatikan contoh bagaimana kita membuat simpulan isi teks. Pertama, kita harus menentukan kalimat utama atau gagasan utamanya terlebih dahulu. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah adalah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar selalu menjaga kebersihan. Tak jarang banyak dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan. Beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, dan menyapu ruang kelas. Nah, dalam teks ini kita bisa lihat judulnya yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian kalimat utamanya terletak pada awal paragraf, yaitu kebersihan lingkungan sekolah adalah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Dan gagasan pokoknya yaitu kebersihan sekolah merupakan faktor penting untuk menciptakan kenyamanan sekolah. Di kelas biasanya dilakukan pembagian petugas piket kelas. Piket kelas dibuat per hari dan bertugas untuk menjaga kebersihan kelas secara bergantian. Petugas piket biasanya melakukan tugas untuk menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis guru. Paragraf ini memiliki kalimat utama di kelas biasanya dilakukan pembagian petugas piket kelas dengan gagasan pokoknya pembagian tugas piket kelas. Paragraf selanjutnya, di hari Jumat semua anggota kelas melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Satu di antara manfaatnya yaitu membuat hubungan antara murid dengan murid maupun guru dengan murid
menjadi semakin akrab. Kalimat utamanya paragraf tersebut adalah di hari Jumat semua anggota kelas melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Gagasan utamanya kerja bakti bersama di hari Jumat setelah pelajaran pertama selesai. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting demi meraih prestasi belajar mengajar yang nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah juga menjamin kebersihan seseorang dan kesehatannya, sehingga kebersihan adalah usaha manusia, sehingga lingkungan tetap sehat terawat secara terus-menerus. Kalimat utama. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting demi meraih prestasi belajar mengajar yang nyaman. Dan gagasan pokoknya, kebersihan sekolah faktor penting meraih proses belajar mengajar yang nyaman. B. Menentukan gagasan utama. Setelah kita menemukan kalimat utama tiap-tiap paragraf dari teks tersebut, selanjutnya kita dapat rincikan gagasan utama untuk tiap-tiap paragrafnya menjadi seperti berikut ini. Paragraf 1, kebersihan sekolah faktor penting menciptakan kenyamanan sekolah. Paragraf 2, piket kelas bertugas membersihkan kelas. Paragraf 3, kerja bakti membersihkan kelas di hari Jumat setelah selesai pembelajaran jam pertama. Paragraf keempat, kebersihan kelas faktor penting meraih keberhasilan proses belajar mengajar yang nyaman. Nah, dari gagasan pokok yang kita temukan, kemudian kita bisa membuat simpulan. Adapun simpulan dari teks bacaan tersebut yaitu kebersihan sekolah yang diupayakan melalui pembagian petugas piket kelas maupun dengan kerja bakti bersama merupakan faktor penting dalam menciptakan kenyamanan proses belajar mengajar di kelas. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat.